Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Surti, sudah saya bilang, kamu jaga Alin jangan sampai masuk ke kamar ini, seru Bu Heni. Maaf Bu, tadi saya ke toilet sebentar. Surti membela diri. Surti seorang babysitter di rumah itu. Saya ingatkan lagi ya, kamar ini cuma boleh dimasuki saya sama suami. Alin sekalipun tidak boleh sampai masuk kamar ini. Ingat. Iya Bu. 1 bulan sudah Surti kerja sebagai babysitter di rumah milik seorang pengusaha pabrik pemotongan kayu ini. Tapi ada satu hal yang Surti tidak mengerti. Majikannya ini sangat sensitif ketika ada orang yang mencoba masuk ke sebuah kamar yang berada dekat tangga itu. Meskipun orang itu Alin, anaknya sendiri. Alin adalah anak perempuan berusia 4 tahun yang diasuh Surti selama sebulan ini. Walau baru 1 bulan, Alin sudah sangat akrab dengan Surti. Bahkan Alin punya panggilan sendiri untuk Surti, Mbak Uti. Begitu ucapannya, dengan wajah polos yang mengemaskan, membuat Surti kadang merasa mengasuh anaknya sendiri. Bu Heni adalah nyonya rumah ini. Terkadang ia sibuk membantu suaminya, Pak Giri, mengurus perusahaan pemotongan kayu miliknya. Oleh karena itu dia jarang bersama Alin. Begitu juga Pak Giri, ayahnya Alin. Setiap malam Jumat, pasangan suami istri itu punya ritual rutin. Mereka akan mengurung diri di kamar rahasia semalaman. Mereka tidak mau diganggu, walau Alin menangis kencang, ingin ke orang tuanya sekalipun. Mereka tetap tidak akan keluar sebelum pagi menjelang. Rumah majikan Surti ini berada jauh dari pemukiman penduduk. Rumah ini terletak di tengah-tengah hutan pinus. Untuk sampai ke pemukiman harus menempuh jarak 1 kilometer. Mbak Uti, Alin menghampiri Surti dengan membawa bunga berwarna putih di tangan mungilnya, yang ternyata itu bunga Kamboja. Loh, dari mana kamu dapat bunga itu? Itu, Alin menunjuk bawah lemari kaca. Surti menengok ke bawah lemari untuk memastikan. Memang benar, di bawah lemari itu banyak bunga Kamboja yang sepertinya sengaja ditebar. Buru-buru saja Surti membuang bunga yang dipegang Alin, lalu membawa Alin ke lantai 2. Bukan kali pertama Surti menemukan benda-benda tak lazim berada di rumah ini. Kala itu dia pernah menemukan bangkai kelinci di belakang rumah majikannya. Padahal di rumah ini tidak ada yang memelihara kelinci. Penemuan-penemuan itulah yang terkadang membuat Surti penasaran apa yang ada di dalam kamar rahasia itu. Tapi sekali lagi, kamar itu sangat tertutup. Jendelanya selalu ditutup korden, tidak ada celah. Suatu hari Pak Giri dan Bu Heni pergi karena urusan bisnis. Rumah itu sepenuhnya tanggung jawab Surti. Malam harinya, Alin sudah tertidur. Rasa penasaran Surti kembali muncul tentang kamar rahasia itu. Dengan rasa penasaran, Surti turun ke lantai bawah, menuju kamar yang letaknya persis di samping tangga. Lalu dia mencoba membuka kamar itu, yang ternyata pintunya sudah bagaikan pintu berangkar yang dikunci berlapis-lapis. Jangankan terbuka, bergerak pun tidak. Saat Surti mendorongnya, tiba-tiba ada semacam suara kayu yang dipukul-pukul dari dalam. Seketika jantung Surti berdegup kencang. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan perlahan dia mundur kembali ke lantai atas. Sesaat memang dia merasa takut, tapi suara itu membuat Surti tahu
ada sesuatu, entah apa, di dalam kamar itu. Alienkah? Monster? Atau mungkin makhluk yang lebih menyeramkan dari itu? Pikiran-pikiran itu segera hilang seiring Surti terlelap dalam tidur. Rasa penasaran membunuhmu. Kata itu mungkin yang tepat ditunjukkan kepada Surti saat itu. Pengalaman menakutkan itu bukanlah pengalaman yang mudah dilupakan di benak Surti. Apa yang dia lakukan, kini dia mendapatkan timpal baliknya. Acap kali Surti merasa dirinya diawasi, yang terkadang membuat bulu romanya meremang ketika dia sedang beraktivitas sendirian. Seakan ada magnet yang menarik pandangannya ketika beraktivitas di lantai bawah. Surti tak bisa menahan untuk sekedar melirik pintu kamar itu. Lalu Surti akan bergidik mengingat apa yang pernah ia alami. Malam Jumat telah tiba. Itu artinya malam di mana majikan Surti akan mengurung diri mereka di dalam kamar itu. Surti? Iya Bu, saya sudah siapkan semua keperluan Alin. Saya capek sekali mau istirahat. Tolong jangan diganggu ya. Baik Bu. Perkataan yang tak asing di telinga Surti. Karena setiap malam Jumat, alasan itulah yang selalu Bu Heni katakan. Walau Surti meragukan, majikannya masuk kamar itu hanya untuk istirahat. Malam yang begitu senyap di ubun-ubun hutan, dengan rumah sebatang kara yang hanya bertetangga dengan pepohonan pinus. Usut punya usut, sebagian wilayah hutan pinus ini milik Pak Giri. Begitu juga tanah yang dilewati jalan satu-satunya akses ke rumah ini. Sekaya itukah pengusaha pemotongan kayu? Lalu kenapa mereka tidak punya pembantu atau sopir pribadi? Dan kenapa juga memilih membuat rumah di hutan? Adakah kaitannya dengan kamar rahasia? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang ingin Surti ketahui. Walaupun sekarang Surti sudah tidak berani lagi untuk mencari tahu, mengingat kejadian yang pernah merenggut sebagian nyalinya. Malam semakin larut, Alin belum juga tertidur. Alin masih bermain di kamarnya. Padahal sudah beberapa kali Surti menguap karena ngantuk. Mbak Uti, itu. Alin menunjuk-nunjuk atas lemari pakaian. Apa? Kamu lihat apa? Surti mendongak ke atas lemari, namun dia tidak melihat apapun di sana. Itu. Lagi-lagi Alin menunjuk ke atas lemari. Wajahnya mulai terlihat ketakutan saat menatap atas lemari itu. Tanpa pikir panjang, Surti beringsut menggendong Alin membawanya ke kamar dia. Tak henti-hentinya Surti memeluk Alin. Apa yang dilihat Alin mungkin sesuatu yang mengerikan. Terkadang saat melihat Alin, Surti merasa kasihan. Di umurnya yang masih 4 tahun, Alin kurang perhatian dari orang tuanya dan harus mengalami hal-hal semacam ini. Alin terlihat masih ketakutan, tatapannya nanar memandang langit-langit. Suhu tubuhnya tiba-tiba naik, suaranya seolah tertahan sesuatu. Surti panik, dia turun ke bawah untuk membawa obat penurun panas dan air hangat. Alin, kamu sakit apa sayang? Coba bilang sama Mbak Uti. Surti mencoba meminumkan air hangat ke mulut Alin. Alin tidak merespon. Suaranya masih tertahan, nafas terengah-engah, dengan mata yang kini membulat sempurna. Surti kebingungan, pikirannya kalut, tidak tahu harus berbuat apa. Memberitahu Bu Hani bukan tindakan yang tepat, karena dia sudah diwanti-wanti untuk tidak mengganggunya. Surti menggendong Alin memeluknya erat-erat. Air mata Surti keluar dari ekor matanya. Tak tega dan bingung yang dirasakan Surti. Ya Tuhan, lindungi anak ini. Tidak lama kemudian tubuh Alin melemas, matanya terpejam. Lalu dia tertidur. Surti merebahkan tubuh Alin. Tangannya tak berhenti mengelus-elus dahi anak itu, sambil menatapnya dengan tatapan nanar. Pagi hari Alin masih tertidur pulas. Malam itu malam yang panjang bagi Surti. Dia tidak bisa tidur nyenyak karena selalu terbangun untuk melihat kondisi Alin. Surti menyusun kata di kepalanya.
memilih kata yang pas untuk memberitahu Bu Hani tentang apa yang terjadi pada Alin tadi malam. Namun lidah Surti tiba-tiba keluh ketika melihat Bu Hani dan Pak Giri sedang duduk di ruang tengah dengan muka muram. Entah apa yang terjadi pada mereka. Raut wajah Pak Giri dan Bu Heni menggambarkan seperti sedang menghadapi suatu masalah besar. Surti urungkan niatnya untuk menceritakan kejadian semalam. Ini mungkin bukan waktu yang tepat, lagi pula Alin sekarang sudah baik-baik saja. Surti, Bu Heni menghampiri Surti yang sedang termenung berdiri di anak tangga. Iya Bu, saya sama Bapak ada urusan mendadak, mungkin pulangnya sore. Bu Heni ke lantai atas untuk melihat Alin. Sesaat kemudian dia kembali turun. Kamu jaga rumah, kalau ada apa-apa telepon saya. Baik Bu. Kata kalau ada apa-apa itu sedikit mengganggu pikiran Surti. Apa mungkin Bu Hani tahu apa yang terjadi pada Alin tadi malam? Surti segera menggelengkan kepala untuk menghilangkan pikiran negatif. 2 jam setelah perginya Bu Hani dan Pak Giri, Surti duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari anyaman rotan. Pupil matanya mengikuti setiap gerakan Alin yang sedang bermain di beranda rumah. Surti mengingat kembali bagaimana anak bocah 4 tahun itu ketakutan luar biasa tadi malam. Sebenarnya apa yang dilihat Alin? Surti menyalakan gawainya, memilah-milah nomor kontak yang berjejer ke bawah. Dia mencari orang yang pas untuk cerita tentang yang dia alami. Jempolnya berhenti manakala nama Eci muncul. Eci teman Surti sewaktu dia masih bekerja di PT Otomotif. Eci memiliki kepekaan terhadap hal berbau supranatural. Itu Surti ketahui sewaktu mereka masih sama-sama bekerja di perusahaan tersebut. Gimana kalau aku kesana aja, Ti? Sudah lama juga kita nggak ketemu. Lagian rumahku tidak terlalu jauh dari rumah majikanmu. Awalnya Surti hanya bermaksud untuk cerita, tapi sepertinya Eci tertarik untuk datang. Surti mengiyakan tawaran Eci. Lagi pula dia sedang sendiri di rumah ini. Hampir 1 jam barulah terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Disusul suara bel yang berbunyi beberapa kali. Surti segera membuka pagar. Didapatinya seorang wanita berusia 20-an, memakai jilbab berwarna merah, sedang tersenyum di depan pagar. Eci, Surti langsung memeluk wanita itu yang tak lain adalah Eci. Gimana kabarmu, Ci? Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana? Aku juga baik. Setelah melepas rindu, Surti mempersilahkan Eci untuk masuk. Ada keraguan di langkah Eci ketika memasuki area rumah itu. Walau begitu, dia mencoba bersikap tenang. Kamu betah di tengah hutan gini, Ti? Mereka duduk di kursi rotan depan rumah. Ya, mau gimana lagi? Nyari kerja susah. Kalau aku... Obrolan Eci terhenti. Dia terlihat gusar. Matanya bergerak ke sana kemari, melihat sekeliling. Kamu kenapa, Ci? Gak apa-apa, gak apa-apa. Eci tersenyum simpul, walau ada raut gelisah di wajahnya. Mereka akhirnya mengalihkan obrolan untuk mengurangi ketegangan. Aku ambil air minum dulu ya. Surti pergi mengambil minum untuk Eci. Beberapa saat kemudian Surti kembali dengan menenteng nampan berisi 2 gelas air. Oh ya Ci, tentang cerita yang aku ceritain di telepon. Ucapan Surti terhenti ketika Eci memberi isyarat untuk tidak melanjutkan cerita itu. Kamu jangan terusin cerita itu, Ti. Sepertinya ada yang tidak senang kamu ceritain itu. Eci bicara sedikit berbisik. Maksud kamu? Surti menautkan alis. Pokoknya lebih baik jangan. Surti tidak mengerti apa yang Eci maksud, tapi dia mencoba memahaminya. Walau sebenarnya dari awal dia menghubungi Eci untuk menceritakan semua kejadian aneh yang pernah dia alami. Sedikit ketegangan tadi membuat kerongkongan Eci terasa kering. Dia mengambil air minum yang kini sudah berada di meja. Saat gelas sudah hampir menyentuh bibirnya, tiba-tiba
Eci melempar gelas berisi air putih di tangannya dengan raut muka ketakutan. "Kamu kenapa sih, Ci?" Aku minta maaf, Ti. Sepertinya aku pulang sekarang saja." Eci seperti dilanda kepanikan. Dia buru-buru pergi tanpa menjelaskan apapun kepada Surti yang keheranan melihat tingkah temannya itu. Menjelang sore, Pak Giri dan Bu Heni pulang. Mereka membawa sebuah kotak berukuran sebesar dispenser ditutupi kain hitam. Surti tidak mau lagi beropini. Dia sudah lelah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia temukan jawabannya. Selepas maghrib, tepatnya setelah Surti sholat, gawenya berbunyi. Sebuah chat masuk. "Eci, Ti, maaf ya tadi aku mendadak pulang. Kamu sebenarnya kenapa sih, Ci? Dari awal aku masuk rumah itu, aku sudah merasa aura negatif. Sepertinya sesuatu di rumah itu tidak menginginkan kedatanganku, Ti." "Sesuatu apa? Dan kenapa kamu tiba-tiba panik?" "Air itu, Ti. Saat aku mau meminumnya, tiba-tiba airnya berubah menjadi darah dan belatung. Kamu harus tinggalin rumah itu, Ti. Kalau dugaanku, mungkin majikanmu nyupang." "Dek. Terus yang dilihat Alin itu apa, Ci?" "Kemungkinan makhluk pesugihan majikanmu itu." "Apa yang harus aku lakukan, Ci?" "Tinggalkan rumah itu, Ti." "Tapi aku nggak bisa." "Kenapa?" "Aku nggak bisa ninggalin Alin." "Bukankah anak itu berumur 4 tahun? "Iya." "Kamu tahu kemana babysitter sebelum kamu?" Dek. Lagi-lagi jantung Surti berdegup kencang. Bukan tidak mau pergi, alasan Surti tetap bertahan karena Alin. Dia tidak tega kalau harus meninggalkan Alin. Tapi apa yang harus dia lakukan? Membawa Alin pergi? Ide itu sempat terlintas di kepala Surti. Tapi sekali lagi, itu bukan ide yang bagus. Bisa-bisa dia malah dituduh penculik. Surti mondar-mandir di dalam kamarnya dengan pikiran kacau tak karuan. Otaknya dipaksa bekerja lebih keras untuk mencari jalan keluar. Masalahnya adalah Alin. Dia tidak bisa membawanya dan juga meninggalkannya. Alin hanyalah bocah 4 tahun yang tidak tahu apa-apa. Di saat Surti mengkhawatirkannya, dia sedang asik berkutat dengan mainannya. Sesaat Surti berhenti seperti mendapatkan ide. Lalu dia menggeledah kamarnya yang kemungkinan besar bekas kamar babysitter sebelumnya. Setidaknya mungkin dia akan mendapatkan petunjuk. Sayangnya Surti tidak menemukan apapun di kamarnya. Alin yang sedang asik main menoleh kepada Surti. "Alin, kamu jawab pertanyaan Mbak Uti ya. Sebelum Mbak Uti datang, yang gendong Alin, yang nyuapin Alin makan siapa?" Alin tidak menjawab, dia kembali asik memainkan bonekanya. Bodoh memang menanyakan hal sepenting itu kepada bocah berumur 4 tahun. Tapi mau bagaimana lagi? Alin satu-satunya sumber informasi Surti. "Alin sayang, ini loh yang ngasuh Alin sebelum Mbak Uti siapa?" Mbak Isa." "Nisa." Alin mengangguk. "Kamu tahu Mbak Isa kemana sekarang?" Kali ini Alin menggelengkan kepala. Malam itu juga Surti menghubungi agen penyediaan babysitter yang ia ketahui. 3 agen sudah Surti hubungi, tapi di sana tidak terdaftar orang bernama Nisa. Tinggal 1 agen lagi yang belum Surti hubungi. Ini dengan agen penyedia jasa babysitter. "Ada yang bisa kami bantu?" "Saya Surti. Gini Mbak, saya sedang mencari teman saya, Nisa. Apa dia pernah ikut pelatihan di sana, Mbak?" "Daftar nama yang ikut pelatihan di sini banyak, Mbak. Coba Mbak sebutkan detail namanya." "Pokoknya yang ikut pelatihan sekitar 4 tahun lalu." "Itu sudah lama ya, Mbak. Mungkin berkasnya sudah tidak ada, Mbak. Saya minta tolong cariin, Mbak. Ini darurat." Beberapa menit suara wanita itu hilang dari ponsel Surti. "Ini, Mbak, ada 2 orang yang bernama Nisa yang 4 tahun lalu ikut pelatihan di sini. Mereka dikirim kemana saja, Mbak?" "Yang satu ke Jakarta, satu lagi ke..." Dia menyebut lokasi rumah majikan Surti. "Itu Mbak yang kedua, saya minta nomor teleponnya."
atau nomor telepon keluarganya. Akhirnya Surti mendapatkan nomor telepon keluarga Nisa. Surti tidak langsung menghubunginya. Berhubung hari sudah malam, dia juga harus mempersiapkan pertanyaan yang mungkin dia tanyakan nanti. Esok harinya setelah mengurus Alin, memandikannya, menyuapinya makan, akhirnya Surti senggang. Dia mencoba menghubungi nomor yang dia dapatkan tadi malam. 2 kali Surti menghubungi nomor itu, tidak ada yang mengangkatnya. Barulah percobaan ketiga, terdengar suara renta menjawab telepon dari ujung sana. Ini siapa? Saya Surti, temannya Nisa, Bu. Apa betul ini keluarga Mbak Nisa? Iya. Apa saya bisa bicara dengan Mbak Nisanya, Bu? Tiba-tiba hening. Nisa sudah lama tidak pulang. Ibu juga tidak tahu di mana dia sekarang. Ada yang bilang dia jadi babysitter. Ada juga yang mengatakan dia jadi TKI di negeri orang. Terdengar suara terisak dari nada suara ibu itu. Seketika Surti berkeringat dingin. Pemikiran negatif kembali bermunculan. Buru-buru Surti segera berpamitan. Ya sudah Bu, kalau saya dapat info tentang Mbak Nisa, nanti saya hubungi ibu lagi. Surti kini semakin cemas. Pikiran-pikiran negatifnya dan apa yang dia takutkan bisa saja jadi kenyataan. Namun yang bisa dia lakukan sekarang adalah tetap tenang, kembali mencari pembenaran dari semua persepsi yang masih simpang siur. Hari itu berjalan seperti biasa. Surti sebisa mungkin bersikap tenang, meski saat di hadapan majikannya. Hingga suatu waktu Surti sedang di lantai bawah. Dia melihat kamar rahasia sedikit terbuka. Kemungkinan majikannya lupa mengunci pintu itu. Bu Heni sedang di dapur, sedangkan Pak Giri di beranda, sedang duduk di kursi rotan sambil menghisap rokok. Surti mengumpulkan nyali dan keberanian untuk setidaknya menengok ke kamar itu. Jelas ini kesempatan yang jarang terjadi. Dengan perlahan Surti mendekati kamar. Lalu sedikit demi sedikit Surti mendorong pintu itu. Ruangan kamar itu kosong, tidak ada satupun perabotan di sana. Satu-satunya sumber cahaya di ruang itu hanya remang-remang dari nyala lilin yang ditempatkan di setiap sudut ruangan. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat nampah anyaman bambu berisi bunga-bungahan, buah-buahan selayaknya sebuah sesajen. Yang membuat mata Surti terbelalak adalah di tengah-tengah sesajen itu terdapat bangkai kucing hitam. Bukan bangkainya yang membuat Surti bergidik ngeri, tapi sebuah besi berkarat sepanjang 1 meter menghujam dada kucing itu. Surti berjalan setengah berlari menjauhi kamar. Degup jantungnya berpacu hebat. Rasa takut menjalar ke setiap saraf di tubuhnya. Satu persatu tanda tanya di benak Surti terjawab. Fakta bahwa majikannya adalah pelaku pesugihan. Dan kenapa kamar itu dirahasiakan? Tentunya karena kamar itu tempat ritual. Ritual yang mereka lakukan setiap malam Jumat. Belum lagi bangkai hewan dan bunga bertebaran yang pernah Surti temukan. Semuanya terjawab. Kemungkinan semua itu sebagian syarat dari pesugihan yang mereka lakukan di kamar tersebut. Jangan-jangan Nisa, Surti bergumam sendiri. Tetesan peluh membasahi dahinya. Rasa takut, gelisah, dan bingung menyerang Surti. Mungkin ini sudah saatnya dia untuk pergi dari rumah itu. Tapi sekali lagi, saat Surti melihat Alin, bocah itu menatap Surti dengan tersenyum polos, membuat Surti luluh, urung untuk pergi. Demi Alin, Surti kesampingkan rasa takutnya. Dia mencoba meneguhkan hati untuk mencari bukti menghilangnya Nisa. Dengan begitu Surti punya alasan untuk membawa Alin pergi. Waktu berputar terlalu cepat bagi Surti. Tak terasa dia harus bertemu lagi dengan malam Jumat. Malam di mana ritual pesugihan akan dilakukan oleh majikannya. Bukan itu sebenarnya yang Surti khawatirkan, tapi Alin. Surti khawatir kalau Alin kembali mengalami hal yang sama seperti malam Jumat sebelumnya.
Sebelum hari benar-benar gelap, Surti menghubungi Eci untuk meminta saran kalau Alin kembali mengalami hal mengerikan. Ada apa, Ti? Aku minta saran, Ci. Kalau Alin kembali melihat makhluk itu, apa yang harus aku lakukan? Coba kamu bacakan ayat Al-Quran ke segelas air. Kalau Alin kembali diganggu, usapkan sedikit air itu ke wajahnya. Surti merasa lebih tenang mendengar saran dari Eci. Malam pun tiba. Apa yang dikhawatirkan Surti benar-benar terjadi. Alin yang sudah terlelap tidur tiba-tiba mengelinjang seperti kejang-kejang. Matanya membulat, nafasnya terengah-engah. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Surti segera mengambil gelas berisi air yang sudah ia bacakan, ayat Al-Quran. Lalu sesuai saran dari Eci, dia mengusap wajah Alin dengan sedikit air dari gelas itu. Apa yang dilakukan Surti menuai hasil. Alin kembali terlelap tidur. Walaupun tetap saja, kejadian yang baru saja terjadi meninggalkan rasa khawatir pada Surti. Dia tidak henti-hentinya mengawasi Alin, bahkan mengantuk pun tidak dirasakan lagi oleh Surti. Surti duduk di sisi kasur sambil memainkan ponselnya. Sesekali dia melirik Alin yang tertidur pulas. Tiba-tiba cermin yang digantungkan di dinding jatuh tanpa sebab. Disusul suara dentuman di langit-langit kamar Surti. Refleks Surti membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Namun bukannya memperbaiki keadaan, gangguan justru semakin menjadi. Entah angin dari mana, hembusan angin itu membuat beberapa benda di kamar Surti berjatuhan. Gangguan demi gangguan membuat Surti sama sekali tidak bisa tidur malam itu. Apa yang dialami Surti benar-benar di luar akal sehatnya. Seseorang seperti habis mengamuk di kamar Surti. Walau kenyataannya Surti tidak melihat makhluk apapun. Pagi datang, gangguan pun hilang. Lelah sudah pasti, tapi Surti harus melakukan pekerjaannya, mengurus Alin. Setelah membereskan kamar, Surti menunggu Alin bangun lalu memandikannya. Ketika membuka baju Alin, Surti terkejut melihat bulatan merah sebesar koin di tengah-tengah dada Alin. Dengan tatapan kosong, Surti mengingat kembali bagaimana nasib seekor kucing hitam di tengah-tengah sesajen di kamar rahasia itu, yang mana sebuah besi menancap persis di tengah-tengah dada kucing tersebut. Mereka yang mendewakan harta berkeyakinan dengan harta bisa melakukan apa saja selayaknya Tuhan. Nyatanya, ketika sekarat mereka tidak bisa membeli kembali nyawanya. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan harta. Sebagian melakukannya dengan cara curang dan licik. Entah itu mencuri, korupsi, atau bahkan dengan pesugihan, seperti yang dilakukan majikan Surti. Harta juga bisa membutakan hati manusia. Gara-gara harta, orang bisa saling bunuh. Kakak bunuh adiknya, anak bunuh orang tuanya, atau bisa saja orang tua menumbalkan anaknya. Pikiran Surti terganggu dengan adanya bulatan merah di dada Alin. Dia mulai merasa nyawa Alin terancam. Juga nyawa dirinya. Bisa saja Bu Heni dan Pak Giri akan menumbalkan Alin. Berhubung mereka juga tidak begitu perhatian sama anaknya sendiri. Atau bisa juga menumbalkan babysitter seperti dirinya. Karena Surti juga belum menemukan titik terang tentang menghilangnya Nisa. Surti, suara Bu Heni dari arah dapur membuyarkan lamunan Surti. Iya, sini. Surti gelagapan, dia takut kalau Bu Heni memanggilnya karena mengetahui dia pernah membuka pintu kamar rahasia. Dengan sedikit ragu, Surti membawa Alin menuju sumber suara. Ada apa, Bu? Bu Heni dan Pak Giri sedang makan di meja makan. Duduk. Bu Heni memberi isyarat agar Surti duduk di kursi makan yang berada di hadapannya. Pandangannya menyorot tajam, seakan menusuk langsung ke mata Surti. Sedangkan Pak Giri seperti biasa, dia cuek melanjutkan makan. Surti semakin tegang, dia tidak berani menatap mata Bu Heni terlalu lama. Ruangan itu terasa berubah menjadi ruangan sidang,
di mana Surti menjadi tersangkanya. Akhir-akhir ini kamu kelihatan sering melamun. Dek, jantung Surti semakin berdebar, keringat bercucuran begitu deras. Jangan bilang kamu gak betah di sini. Seketika Surti membuang nafas pelan dengan perasaan lega. Ternyata Bu Heni tidak mencurigainya. Sebisa mungkin Surti membuang raut muka tegangnya. Kalau masalah gaji, saya akan naikkan gaji kamu 2 kali lipat, asal kamu betah di sini. Saat ini Surti sama sekali tidak mengkhawatirkan soal gaji. Satu-satunya yang dia khawatirkan adalah keselamatan dirinya sendiri dan Alin. Bukan Bu, saya cuma kangen rumah saja. Bagus kalau begitu, ayo makan bareng. Oh ya Bu, sepertinya Alin sakit di bagian dadanya. Apa boleh saya membawanya ke dokter? Raut muka Bu Heni tiba-tiba berubah. Pak Giri yang sedang makan pun berhenti mengunyah makanan di mulutnya. Lalu mereka saling berpandangan. Gak usah Ti, biar saya sama bapak saja yang membawanya. Surti membalasnya dengan mengangguk. Siang itu juga Bu Hani dan Pak Giri membawa Alin pergi, yang katanya akan membawa Alin ke dokter, seolah mengkhawatirkan Alin. Walau Surti tahu rasa khawatir yang mereka tunjukkan hanyalah topeng belaka. Ini kesempatan Surti untuk mencari petunjuk keberadaan Nisa. Hal yang dilakukan Surti terbilang berani. Dia menggeledah setiap ruangan di rumah itu kecuali kamar rahasia. Apa yang dilakukan Surti? Insting dari seorang manusia untuk bertahan hidup. Surti tidak mau hanya diam, tidak melakukan apapun saat ada yang mengancam jiwanya dan juga Alin. Semua ruangan Surti geledah, berharap setidaknya menemukan foto atau apapun peninggalan Nisa, agar bisa jadi bukti untuk melaporkannya ke polisi. Tapi nihil. Surti belum menemukan satupun petunjuk. Tinggal satu kamar lagi yang belum Surti periksa, yaitu kamar majikannya. Perlahan tapi pasti, Surti masuk ke kamar itu dengan perasaan harap-harap cemas. Berharap di kamar itu Surti menemukan apa yang dia cari. Kamar majikannya ini lebih luas dari kamar yang lain. Banyak barang-barang mewah berada di sana, layaknya kamar ratu dan raja. Dengan hati-hati Surti memeriksa setiap sudut kamar, sebisa mungkin tidak meninggalkan jejak. Beberapa buku bertumpuk di alas lemari, menarik perhatian Surti. Dia mengambil tumpukan buku itu, lalu memilahnya. Salah satu buku berjudul Pesugihan Gua Batara Karang. Surti pisahkan. Sedangkan sisanya dia taruh kembali ke tempat semula. Buku itu sudah berdebu, artinya sudah lama buku-buku ini tidak disentuh. Surti berpikir jika dia membawanya, majikannya tidak akan curiga. Tanpa pikir panjang, Surti membawa buku itu ke kamarnya. Setelah dibuka, buku tersebut berisi cara-cara pesugihan gua yang bernama Gua Batara Karang. Surti membaca setiap detail isi buku itu. Salah satunya syarat-syarat seseorang melakukan pesugihan tersebut. Syarat yang pertama, si pelaku pesugihan harus semedi di gua tersebut selama 1 hari 1 malam tanpa makan atau puasa. Syarat kedua adalah harus berkurban hewan tertentu setiap malam Jumat. Dan syarat yang terakhir, harus menumbalkan manusia yang punya hubungan darah dengan si pelaku pesugihan. Surti memijit pelipis dengan tangan kirinya sambil mondar-mandir. Kini dia mendapatkan 2 fakta. Pertama, di buku itu tertulis yang harus jadi tumbal adalah yang punya hubungan darah dengan pelaku pesugihan. Dengan begitu, target tumbal bukanlah babysitter, dan kemungkinan besar Nisa masih hidup, walau tidak diketahui keberadaannya. Fakta kedua, bisa jadi apa yang ditakutkan Surti menjadi kenyataan. Pak Giri dan Bu Heni akan menumbalkan anak semata wayang mereka demi kekayaan. Buku ini jawaban atas kekhawatiran Surti. Dia segera menyembunyikan buku itu sebelum majikannya pulang. Saat akan dimasukkan ke dalam lemari, selembar kertas jatuh dari sela-sela buku.
Setelah diperiksa, selembar kertas itu adalah foto seorang berpakaian babysitter sedang menggendong anak kecil berumur sekitar 2 tahun. Kini timbul masalah baru. Surti tidak punya keluarga atau kerabat seorang polisi. Satu-satunya cara untuk lapor polisi adalah dengan pergi dari rumah itu. Tentu saja Surti tidak akan diizinkan jika pergi keluar tanpa alasan yang jelas. Malam Jumat, sepertinya hanya malam itu kesempatan Surti untuk pergi dari rumah terkutuk itu. Malam Jumat yang dulu tidak Surti harapkan, kini dia tunggu-tunggu. Karena hanya di malam tersebut, kesempatan untuk pergi sangat terbuka. Surti menyusun strategi untuk malam Jumat nanti. Bu Heni dan Pak Giri biasanya masuk ke kamar rahasia itu sekitar jam 10 malam. Di saat itu Surti berencana untuk keluar dari rumah itu bersama Alin dan berjalan sejauh 1 kilometer menuju pemukiman. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tepat malam nanti adalah malam Jumat. Prioritas Surti saat ini hanya keselamatan Alin. Besar kemungkinan Surti menduga Alin akan menjadi korban keserakahan orang tuanya sendiri. Surti membulatkan tekadnya untuk menyelesaikan semuanya malam ini juga. Pukul 22, seperti yang Surti prediksi. Tepat di jam itu Bu Heni dan Pak Giri masuk ke kamar rahasia untuk ritual rutin mereka. Seperti biasa, Bu Heni memberikan peringatan agar mereka tidak diganggu apapun yang terjadi. Surti, pastikan Alin tidur sebelum larut. Surti menatap sebentar muka dusta majikannya itu. Lalu dia mengiyakan apa yang diucapkan Bu Heni. Rasa muak perlahan muncul di hati Surti. Lama-lama perasaan itu berubah menjadi benci. Bisa-bisanya mereka mengorbankan anaknya sendiri. Kelakuan mereka tidak berbeda selayaknya binatang. Singa saja tidak akan membiarkan anaknya dalam bahaya. Lalu orang macam apa mereka yang tidak punya hati nurani? Setelah memastikan majikannya masuk ke kamar rahasia, Surti kembali ke atas menengok Alin yang ternyata sudah tidur di ranjangnya. Kemudian dia bergemas membawa beberapa barang yang dia butuhkan di perjalanan nanti. Surti kembali ke bawah untuk memastikan keadaan aman. Namun satu hal yang baru Surti ingat adalah pintu. Setelah dicek, semua pintu menuju luar dikunci. Tentu saja Surti tidak mengetahui di mana kunci rumah ini. Beberapa kali Surti mondar-mandir, mencari jalan keluar. Dia tidak menemukan satupun pintu yang terbuka. Kemungkinan satu-satunya jalan keluar yaitu lewat balkon dengan cara lompat atau menggunakan tali. Surti mendengar jeritan Alin dari lantai atas. Dengan sigap Surti berlari ke lantai 2. Setelah pintu kamar Alin dibuka, "Astagfirullahaladzim!" pekik Surti manakala melihat makhluk hitam setinggi 2 meter berambut panjang. Jari-jarinya berkuku panjang sampai menyentuh lantai. Dari mulutnya keluar taring menjuntai ke bawah, sedang berdiri persis di samping ranjang Alin. Seketika tubuh Surti gemetar hebat. Dengan lantang Surti langsung membacakan ayat Al-Quran, saking syoknya. Surti tidak sadar entah surat apa yang ia bacakan. Lalu makhluk itu menengok ke arah Surti, memamerkan wajahnya yang mengerikan. Sesaat kemudian dia menghilang. Surti segera menghampiri Alin yang terkulai lemas. Alin bukan lagi sedang tertidur, dia sepertinya telah pingsan. Surti juga memeriksa tubuh Alin. Kini bulatan merah di dada Alin juga semakin terlihat jelas. Dengan perasaan tidak karuan, Surti segera membawa air dalam gelas dan membacakan ayat Al-Quran. Lalu mengusapkannya ke wajah Alin seperti malam Jumat yang lalu. Dengan harapan Alin segera siuman. 1 jam Alin tak kunjung siuman. Akhirnya Surti memutuskan menghubungi Eci. Sayangnya beberapa kali Surti menelpon Eci tidak ada jawaban karena memang waktu itu sudah tengah malam. Saat itu Surti kebingungan, tidak tahu harus bagaimana. Dengan keadaan Alin sekarang, dia tak mungkin membawanya. Menggendong Alin berjalan 1 kilometer justru akan memperlambatnya.
Tidak ada pilihan lain selain Surti pergi sendirian. Surti memindahkan Alin ke kamarnya, berharap makhluk itu tidak akan lagi mendekati Alin. Terpaksa Surti harus meninggalkan Alin, biar bagaimanapun lebih cepat menemukan bantuan lebih baik. Dengan menggunakan tali dari spray yang diikat ke pagar balkon, Surti menuruni tali itu. Kemudian Surti susah payah memanjat pagar. Surti meringis kalau ujung pagar yang tajam melukai betisnya. Sakit dan takut Surti hiraukan. Tekadnya saat ini secepat mungkin mendapatkan bantuan untuk menyelamatkan Alin. Dengan jalan terpincang-pincang, Surti melangkah menjauhi rumah terkutuk itu, menuju pemukiman. Berharap ada orang baik hati bersedia menolong Alin. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Surti berjalan tapi tak kunjung menemukan ujung dari jalan yang gelap ini. Semakin dia berlari, Surti merasa jalan ini semakin memanjang, tidak ada habisnya. Lama-lama tubuh Surti lemas, kehabisan tenaga. Surti membaringkan tubuhnya di jalan, nafasnya terengah-engah. Dia juga memegang kepalanya yang terasa sakit. Kini pandangannya berkunang-kunang dan semakin memudar. Ada rasa sesal di dada Surti. Sesal di mana kenyataannya dia hanyalah orang lemah yang pada akhirnya tak sanggup menyelamatkan seorang bocah kecil tak berdosa. "Maafin Mbak Uti, Alin," gumam Surti. Tetesan cairan bening keluar dari ekor matanya, menyusuri pipi lalu jatuh ke aspal jalan. Sebelum akhirnya dia menutup mata dan tak sadarkan diri. Kalau dijabarkan, pesugihan adalah kegiatan supranatural yang dilakukan sebagian orang untuk mendapatkan kekayaan dengan aturan dan syarat-syarat tertentu. Terkadang syarat yang harus dipenuhi sangat ekstrim, seperti menumbalkan nyawa manusia. Sebagian mungkin akan berpikir ulang, sebagian lagi meleburkan nuraninya untuk mengikuti hawa nafsu. Surti hanyalah korban situasi di mana dia harus mengurus anak yang ternyata akan dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Sebisa mungkin dia mencoba menyelamatkan anak yang diasuhnya itu, walau kenyataannya tak semudah yang dia harapkan. Kini Surti terbaring tak sadarkan diri di jalan tengah-tengah hutan. Jalan satu-satunya keluar dari rumah terkutuk itu, entah kenapa menjadi seperti labirin. Jelas makhluk itu telah mempermainkan Surti, membuat dia tak berdaya dan jatuh pingsan. Perlahan Surti membuka mata. Terlihat sesosok wajah tak asing sedang memandangnya dengan tatapan khawatir. Ci, kenapa kamu di sini?" "Syukurlah kamu sudah siuman, Ti. Aku melihat ponsel tadi pagi, banyak panggilan tak terjawab dari kamu. Karena khawatir aku berniat ke rumah majikanmu, dan ternyata kamu tergeletak di tengah jalan." Surti baru sadar hari sudah pagi. Dia meringis memegang betisnya yang terluka. "Kakimu luka, harus diobati. Kita ke klinik saja, Ti." "Gak usah, Ci. Antar aku ke kantor polisi saja. Alin dalam bahaya." Eci membantu Surti berdiri. Lalu mereka pergi menggunakan sepeda motor yang dibawa Eci. Surti beberapa kali membaca istighfar setelah melihat tetesan darah yang kemungkinan dari betisnya di jalan. Tetesan darah itu membuktikan bahwa semalam Surti hanya bolak-balik. Dia tidak benar-benar jalan ke satu arah. "Ternyata aku disasarin, Ci." Lalu Surti menceritakan semua yang dia alami malam tadi. Sepanjang perjalanan, seperti yang Surti minta, Eci membawa Surti ke kantor polisi. Dia juga mendapatkan perawatan untuk luka di kakinya. Surti menceritakan detail semua kejadiannya dari awal dia masuk ke rumah itu kepada polisi. 2 jam setelah menyelesaikan pelaporannya, Surti mengantar gerombolan polisi menuju rumah majikannya. Rumah itu sunyi, seperti biasanya. Spray yang dipakai Surti untuk turun dari balkon masih tergantung di sana. Lalu Surti masuk ke dalam menuju kamarnya untuk melihat kondisi Alin, diikuti beberapa orang polisi. Baru sampai tangga, Surti mendengar tangisan, lalu diikuti sumber tangisan itu, yang ternyata dari kamar Alin.
terlihat Bu Heni dan Pak Giri sedang mengkerubungi Alin yang sudah terbujur kaku. Seketika hati Surti hancur. Semua usahanya sia-sia. Alin kini sudah tiada. Surti menggenggam tangan mungil Alin yang sudah terasa dingin. Air matanya keluar tak terbendung lagi. Emosi Surti semakin memuncak kala melihat wajah-wajah dusta dari majikannya yang berpura-pura menangisi kepergian Alin. Mereka, Pak, mereka yang telah membunuh anaknya sendiri, Pak. Kelakar Surti sambil menunjuk Bu Heni. Hei, kamu jangan asal nuduh. Kamu di sini sebagai babysitter. Harusnya kami yang mencurigaimu. Bu Heni tak mau kalah. Dengan wajah bengisnya, dia membalikkan perkataan Surti. Selama ini saya berpura-pura buta. Saya tahu ibu dan bapak melakukan pesugihan dan menjadikan Alin sebagai tumbalnya. Iya kan? Surti pergi ke kamarnya. Kemudian dia kembali dengan membawa buku yang dia sembunyikan. Ini buktinya. Surti menunjukkan buku itu kepada semua orang yang ada di ruangan itu, lalu memberikannya ke polisi. Saya juga tahu kalian berdua dalang dibalik hilangnya Nisa, babysitter sebelum saya. Bu Heni yang tadi terlihat bengis kini mulai gelagapan dan kehabisan kata-kata. Apa yang Surti katakan tak bisa dia sangkal. Semua bukti mengarah kepada dia dan suaminya. Sedangkan Pak Giri tak banyak bicara, tapi raut wajahnya jelas terlihat kaget dan kesal terhadap Surti. Polisi akhirnya membawa Alin untuk diotopsi, juga orang tuanya untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan Surti sebagai saksi. Tragedi yang sangat mengerikan sudah berakhir. Rumah terkutuk itu kini dipasangi garis polisi, sedangkan si pelaku pesugihan hanya tinggal menunggu waktu untuk dihukum. Hukum polisi juga hukum karma. Sebelum Surti meninggalkan rumah itu, Surti menengok untuk yang terakhir kalinya. Beberapa saat dia memandangi rumah itu. Baru Surti sadari, makhluk yang pernah dia lihat di kamar Alin sedang memperhatikannya dari jendela lantai 2. Terus Nisa ditemukan atau enggak? Ya, Nisa ditemukan dalam gubuk di tengah hutan pinus, dalam keadaan dirantai. Alasan kenapa dia dikurung karena ketahuan memasuki kamar rahasia. Terus Nisa mencoba kabur dari rumah, karena itulah Pak Giri merantainya di gubuk itu. Pak Giri dan Bu Heni dipenjara hanya 7 tahun karena undang-undang tentang pesugihan belum ada. Mereka hanya dituntut dengan tuduhan lalai, juga karena telah menyekap Nisa. Dibantu kuasa hukumnya, mereka hanya dipenjara 7 tahun. Sekarang Surti tidak tahu kemana mereka. Yang Surti tahu, mereka bangkrut dan jatuh miskin. Semua asetnya dijual karena hutang. Mungkin itu juga timbal balik dari pesugihannya. Kalau ada yang tanya ini cerita nyata atau bukan, ini cerita nyata ya. Cerita ini berlatar sekitar tahun 2008-2009. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.